Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih pada Al-Qaidatu Salasun, kaidah yang ke-30. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Pertemuan yang lalu kita telah baca pada pembahasan awal yang disampaikan oleh penulis. Masuk di halaman 189 berkaitan tentang inna tawakkula 'alallahi azza wa jalla matlubun fi kulli syu'unil hayati. Sesungguhnya tawakal kepada Allah satu perkara yang dituntut pada semua sisi kehidupan. Artinya semua kita pada sisi-sisi kehidupan kita itu membutuhkan tawakal. Biyadin anna hunaka mawatinu katsiratun warada fihal haddu ala tawakuli wal amru bihi lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Maka nanti di sana ada tempat-tempat yang sangat banyak yang dihasung padanya tawakal, yang diperintahkan di dalamnya kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada orang yang beriman. Itu supaya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasailul Quran nakulu, pada risalah-risalah Quran. Maka risalah-risalah Quran itu takulu, berkata, kapan kita bertawakal kepada Allah? Pertama, in talabtum an-nasra wal faraja fatawakalu alaihi. Kalau kalian meminta pertolongan dan jalan keluar, pengen dikasih pertolongan, itu ternyata salah satu upayanya tawakal. Lihat di surat Al-Imran ayat yang ke-160. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa in yahdulkum faman dalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kalian, nggak ada yang bisa mengalahkan. Jadi kalau Allah sudah menolong kita, nggak akan ada yang bisa mengalahkan. Kalau Allah menghinakan kalian, faman dalladzi yansurukum min ba'dih.
Siapa yang bisa menolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi, sampai pada penggalan ayat ini, pertolongan itu mutlak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu mutlak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih tolong, nggak akan ada yang bisa mengalahkan. Nggak akan ada yang bisa mengalahkan. Tapi kalau Allah berkehendak menghinakan, siapa yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala? Ditutup ayatnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah sajalah orang iman itu bertawakal. Diawali in yansurkumullah, ditutup dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu pelajarannya, salah satu sebab datangnya pertolongan itu tawakal. Itu bertawakal. Cuman kemarin sudah disampaikan, tawakal itu 3 perkara. Yakin, bersandar sempurna sepenuhnya, yang ketiganya berusaha. Yang ketiganya berusaha, yang usaha itu masih dalam batas-batas syariat. Poin yang pertama, mencari kemenangan itu dengan bertawakal. Yang kedua, idza aradta an a'daika falyakun rafiqaka tawakkul. Kalau kamu tawarkan atas musuhmu supaya dia bisa menjadi temanmu, itu tawakal. Musuh jadi teman. Musuh jadi temanmu. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Berpalinglah dari mereka. Jadi kamu berpaling dari musuh, ya, maka hendaknya yang menyertaimu itu tawakal. Kita ulang, idza a'radta an a'daika. Kalau kamu berpaling dari musuhmu, maka jadikan temanmu itu tawakal. Berpaling dari musuh, itu tawakal yang menyertai kita. Maka berpaling dari mereka, bertawakallah kepada Allah, dan Allah cukup sebagai tempat untuk bertawakal. Karena kalau berpaling dari musuh, nanti takut ada ancaman ini, ada teror ini. Sudahlah, tawakal aja lah. Tawakal aja. Poin yang kedua, kalau kamu berpaling dari musuhmu, maka jadikan temanmu yang menyertaimu itu adalah tawakal. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza a'rada ankal khalqu fatawakal ala rabbik. Kalau berpaling darimu makhluk, bertawakallah kepada Tuhanmu. Fa in tawallau fakul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakaltu. Kalau kalian berpaling, maka ucapkan ya Muhammad, cukuplah bagiku Allah, yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Kepadanya aku bertawakal. Kepadanya aku bertawakal. Kadang kalau orang berpaling dari kita, waduh, rano koncone itu, nggak ada temannya. Kadang seseorang rela menerjang perkara yang benar ditinggalkan, batil tabrak dilakoni. Itu karena apa? Karena takut sama teman. Karena takut sama teman. Harusnya seseorang, kalau misalkan orang berpaling karena kita berpegang dengan kebenaran, saya harus pisah dengan kamu. Kenapa? Karena kamu melakukan perkara yang batil dikandani ngeyel. Nggak usah takut, tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Cukup bagiku Allah. Bahkan kalimat hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakaltu, itu kalimat yang sangat agung. Sampai nanti hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan Nabi Ibrahim ketika dilempar dalam kobaran api. Ucapan Nabi Muhammad SAW ketika diteror, diancam, ditakut-takuti. Muhammad, manusia telah berkumpul untuk mengepungmu, ngeruyuk kowe. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang ketiga. Yang keempat, idza talabta sulha wal islaha
baina qaumin la tatawassalu ila dzalika illa bitawakkul. Kalau kamu mencari kebaikan dan perdamaian di antara satu kaum, itu tidak akan tercapai kecuali dengan tawakal. Sampai ketika mengadakan islah, mengharapkan kebaikan satu kaum, tawakal. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakal 'ala Allah. Ya. Ini perdamaian dengan satu kaum, itu pun kita diperintahkan wa tawakal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau condong kepada damai, mengadakan perdamaian, ya sudah damai aja. Tawakal sama Allah. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima. Idza wasalta qawafilal qada'i fastaqbilhu bitawakul. Kalau kamu sampai pada palang ketetapan. Jadi kalau seorang, wah wis buntu ini, takdir ini. Kalau seorang terpalang dengan takdir, hadapi dengan tawakal. Hadapi dengan tawakal. Orang kalau sudah berhadapan dengan takdir, kalau nggak punya keimanan yang kuat, mutung. Aduh wis. Ya, mati ini. Remuk ini. Kalau sudah nggak ada pilihan, maka hadapi dengan tawakal. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan nih Muhammad, tidaklah menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah adalah maula kita, Tuhan kita. Maka kepada Allah lah hendaknya orang yang beriman bertawakal. Poin yang kelima ini, saudara yang saya hormati, ini Masya Allah ini. Kalau orang mau terapkan kondisi ketika kepalang ketetapan Allah. Kan ada kadang problem-problem itu secara kauni sudah buntu. Sudah buntu. Apa contohnya? Orang sakit. Orang sakit itu kalau medis sudah mengatakan angkat tangan. Itu secara sebab akibat buntu. Tapi hadapi dengan tawakal. Hadapi dengan tawakal. Pasrah wae lah. Jatah mari-mari nanti kita sudah ikhtiar kok. Kita sudah ikhtiar semampunya. Hadapi dengan tawakal. Semua perkara nanti. Ini saudara yang saya hormati, poin yang kelima. Poin yang keenam. Idza nasabtal a'da. Idza nasabat al-a'da'u hibalatil makri fadakul anta fi ardi tawakul. Kalau musuh itu menancapkan tali-tali makar, maka masuk kamu dalam bumi tawakal. Dalam lingkup tawakal. Wah, ini sudah pasang ranjau. Pasang jaring ini. Jadi setiap yang mlebu kono wis. Iya. Nah, itu kalau melawan musuh di situ sudah dipasang ranjau. Wah, ngeri itu. Begitu naik mobil misalkan kepidak ranjau ini meledak. Ya. Kan sudah berat. Kondisinya seperti itu bagaimana? Masuk lewat tawakal. Ya wis tawakal. Watslu alaihim naba'an Nuh idh qala liqaumi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'alallahi fattawakkaltu. Fa'alallahi tawakkaltu. Bacakan kepada mereka berita tentang Nuh. Ketika Nuh ini berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau terasa berat atas kalian kedudukanku dan peringatanku dengan ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Kan kalau Nabi Nuh alaihissalam musuhnya wis sudah. Iki. Kayak Nabi kita Muhammad SAW itu. Ketika musuh sudah mempersiapkan, pokoknya nanti aja sampai metu. Ya. Beliau rumahnya sudah dikepung. Yang mengepung itu perwakilan dari kabilah-kabilah suku Arab. Sehingga nanti kalau kabilahnya Nabi Muhammad menuntut ora iso. Karena kalah. Apa jalan yang ditempuh? Tawakal lagi. Sudah tawakal. Sama di masa sekarang. Misalkan, wilayahnya sudah dikuasai penuh dengan ranjau.
Kalau sekarang ngeri itu. Kalau dikasih ranjau itu kadang sudah puluhan tahun saja masih bisa meledak. Masih bisa meledak. Lah ini masuk lewat pintu tawakal. Tawakal jadi mati-mati. Ini selamat lah. Ini poin yang ke-6. Poin yang ke-7. Wa idza arafta anna marja'al kulli ilallahi wa takdirul kulli fiha lillah fawatin nafsaka ala farsi tawakkul. Kalau kamu tahu kembalinya semua itu kepada Allah, ketetapan semua itu padanya milik Allah, maka persiapkan dirimu untuk hamparan tawakal. Untuk hamparan tawakal. Ini bahkan lebih luas. Lebih luas. Fa'budhu wa tawakal alaihi. Sembah Allah, tawakal. Padahal perkara yang paling pokok ketika hidup beribadah. Di sini setelah disebutkan sembah Allah, bertawakal kepadanya, menunjukkan solusi semua itu kepada Allah. Ketetapan semua itu kepada Allah. Berarti yang harus kita persiapkan ya wis tawakal. Ya wis tawakal, urusan dunia, urusan agama. Urusan agama misalkan. Kadang sama anak-anak itu bingung itu, khawatir. Duh, sok ben anakku ki piye? Iya. Gelem ibadah baik apa enggak misalkan. Ya wis diikhtiari, diyakini Allah zat yang maha mampu, dipasrahkan hati sempurna kepada Allah. Setelah itu ya sudah tawakal. Sudah tawakal. Itu urusan agama. Diri kita sendiri neraka apa surga ini. Iya. Kadang kita mikir. Iya. Di alam barzah saya sudah mikir sedih. Apalagi kita lihat di masyarakat kita, wah saumuranku wis mati. Kita lihat ada orang saumurannya awake dhewe wis mati itu. Wah sing mati awake dhewe terus piye gitu. Kadang engko ning alam barzah bagaimana? Ya wis sepenting kita berusaha, dimaksimalkan kemampuan kita, tawakal kepada Allah. Dengan bertawakal. Urusan dunia juga begitu. Urusan dunia itu kalau mikir, wah mulai sekolah kabeh ragat. Nanti selesai sekolah, alah sing anake wedok wis gedhe wis ditakoni wong. Ya, persiapan mantokke misalkan. Nanti setelah itu mempersiapkan cah lanang-lanang nyambut gawe ini piye. Kadang dipikir ora tekan. Sudah diikhtiari semampunya, dipasrahkan kepada Allah, diyakini Allah yang maha mampu. Ini semua urusan kembalinya hanya kepada Allah, maka tawakal. Poin yang ke-7. Poin yang ke-8, wa idza alimta annallaha huwal wahidu alal haqiqati falayakun ittikaluka illa alaihi. Kalau kamu sudah tahu bahwasanya Allah semata secara hakikat, jadi hakikat semuanya itu kembalinya kepada Allah. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah, nggak mampu sama sekali. Semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah seperti itu, saudara yang saya hormati, maka jadikan sandaranmu itu hanya kepada Allah. Kepasrahanmu hanya kepada Allah. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakan Muhammad, dialah Rabbku, tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Dia. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya semuanya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-8. Poin yang ke-9. Wa idza kanatil hidayatu minallah fastaqbilha bisukri wa tawakkul. Kalau hidayah itu dari Allah, maka hadapi itu dengan syukur dan tawakal. Syukur dan tawakal. Wa malana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Tidak ada bagi kita kecuali kita bertawakal kepada Allah. Allah yang memberikan hidayah untuk sampai pada jalannya. Kami hadana, Dia yang menunjuki kami untuk sampai pada jalan kami. Sungguh-sungguh kita sabar
atas apa yang ada itu muna, kalian berikan gangguan kepada kami. Kepada Allah bertawakal orang yang bertawakal. Masalah hidayah itu pun tawakal. Tawakal. Tapi ingat, bukan hanya pasrah. Makanya ada bahasa jemput hidayah. Ada ikhtiar. Termasuk kita ngaji itu golek hidayah. Termasuk kita ke masjid itu supaya dapat hidayah. Setelah itu tawakal. Ini poin yang ke-9. Poin yang ke-10. Idza khasyita ba'sa a'da'illahi wasyaitani wal hudara fala taltaji'u illa ila babillahi azza wa jalla. Kalau kamu takut gangguan musuh, syaitan, pengkhianatan, takut dikhianati. Kadang orang dalam pergaulan takut dikhianati. Suami takut dikhianati istri, istri takut dikhianati suami, kerjasama takut dikhianati teman syirkahnya. Kalau kamu takut mendapatkan pengkhianatan, jangan kamu bersandar kecuali ke pintu Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada bagi syaitan itu kekuasaan kepada orang yang beriman dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi lawan orang iman, orang bertawakal sudah pamit-pamit. Ini poin yang ke-10. Poin yang ke-11. Wa idza aratta an yakunallah wakilaka fi kulli halin fatamassak bitawakuli fi kulli halin. Kalau kamu ingin Allah menjadi wakilmu dalam setiap keadaan, maka pegang teguh tawakal dalam setiap keadaan. Tawakal. Ya, contoh kita mau safar. Kepergian kita itu kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menjadi wakil terhadap orang yang kita tinggal. Ya Allah, jaga istri, anak, harta, semuanya. Itu gimana caranya? Caranya pegang teguh tawakal. Poin yang ke-11. Poin yang ke-12. Idza aratta an yakunal firdaus al-a'la an yakuna al-firdausul a'la manzilaka fa'anzil fi maqami tawakkul. Kalau kamu ingin supaya firdaus yang paling tinggi itu menjadi tempatmu, jadi berharap supaya mendapatkan jannah firdaus, ya, itu maka turunkan kedudukan tawakal. Jadi kamu singgah pada kedudukan tawakal, nanti bisa mendapatkan surga firdaus. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Sabar kepada Tuhan mereka bertawakal. Poin yang ke-12. Poin yang ke-13. Wa in syi'ta antanala mahabbatallah fa'anzil awalan fi maqami tawakkul. Kalau kamu ingin menggapai kecintaan Allah, pengen mendapatkan kecintaan Allah. Kecintaan Allah itu derajat yang paling tinggi termasuk padanya. Maka saudara yang saya hormati, pertama kali itu kedudukan tawakal yang harus kamu tempuh. Wa tawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tawakal sama Allah. Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Terakhir, idza aratta ayakunallahu laka wa takunu lillahi khalisan fa 'alaika bitawakkul. Kalau kamu ingin Allah itu menjadi milikmu, keberadaanmu itu milik Allah, murnikan atasmu tawakal. Hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup bagi dia. Kemarin awal-awal sudah kita terangkan kata-kata hasbuh itu, kata Asy'im Saimin, dicukupi, dimudahkan, diberi rizki dari arah yang tidak pernah dipertimbangkan. Wah, Masya Allah ini. Orang kalau sudah dicukupi, dikasih kemudahan, diberi rizki dari arah yang tidak dipertimbangkan, itu sudah kesempurnaan yang luar biasa. Itu solusinya tawakal. Fatawakal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya kamu di atas al-haq yang jelas.
14 poin. Tapi kembalinya apa? Kembalinya kepada apa yang disampaikan oleh penulis pada kalimat awal. Inna tawakkula 'alallah matlubun fi kulli syu'unil hayat. Tawakal itu satu perkara yang dituntut dalam semua urusan kehidupan. Semua urusan kehidupan. Lawang kita tadi bangun tidur tawakal. Ya Allah, moga-moga sesuk iso tangi waras. Oh, kadang kita sudah berniat bangun. Ya, tapi ternyata ya ora iso tangi itu. Terus nanti pokoknya saya besok bangun, nanti ambil air wudhu, sholat, ora iso itu. Tapi sudah tawakal lah. Tawakal kepada Allah. Ya, berangkat keluar rumah tawakal, nanti kelancaran dalam perjalanan tawakal. Semuanya urusan kehidupan kita itu kita dituntut tawakal. Dituntut tawakal. Makanya tawakal ini luar biasa penting. Luar biasa penting dalam kehidupan orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam, ini dulu. Nanti di akhir pembahasan penulis akan mengingatkan kebanyakan kita tawakalnya hanya kebutuhan yang bersifat juz'iyah. Bersifat cabang atau bersifat sesuatu yang remeh. Nanti akan diterangkan. Harusnya tawakal itu dalam perkara-perkara yang pokok dikedepankan. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya semua sisi kehidupan kita butuh tawakal. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.